Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang perempuan, yaitu khususnya membahas tentang feminisme Indonesia yang digagas oleh Ibu R.A. Kartini. Nah, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil, ada banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah yang bisa kita jadikan motivasi, khususnya untuk kaum perempuan. Nah, ini ada pandangan R.A. Kartini tentang cita-cita perempuan. Jadi katanya beliau, pada zaman manapun dan dalam bidang apapun, apa saja kaum pelopor selalu mengalami rintangan-rintangan yang hebat. Itu kami sudah tahu. Tetapi betapa nikmatnya memiliki suatu cita-cita, suatu panggilan. Katakanlah kami ini orang-orang gila atau sinting, atau apa saja yang nyonya kehendaki, tetapi kami tidak dapat berbuat lain, karena itu sudah ada dalam darah kami. Nah, ini kata-kata yang sangat menggugah hati perempuan ketika seorang perempuan itu memiliki cita-cita yang tinggi. Akan tetapi misalnya lingkungannya tidak mendukung, atau mungkin keluarganya tidak mendukung, atau mungkin bahkan masyarakat dan budayanya tidak mendukung cita-cita itu. Akan tetapi katanya R.A. Kartini, kalian boleh menganggap kami ini gila atau orang sinting, tetapi kami tidak dapat berbuat lain, karena itu sudah ada dalam darah kami. Nah, inilah yang diikhtiarkan oleh R.A. Kartini, dan beliau usahanya itu lewat menulis. Jadi tulisan-tulisan beliau itu bisa terkenal di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Jadi beliau itu menuangkan pikiran gagasannya lewat tulisan. Itulah yang menjadikan beliau sampai hari ini itu masih terkenal dan dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi katanya beliau itu, intinya ketika manusia menjalani kehidupan itu harus memiliki semangat, dan yang paling penting memiliki cita-cita. Karena dengan itu, katanya beliau, kita bisa loh menemukan arti kehidupan. Ketika kita mungkin memiliki cita-cita ingin menjadi orang besar, mungkin lewat jalur itu kita menemukan arti kehidupan. Nah, inilah yang digaungkan R.A. Kartini kepada kaum perempuan. Jadi, wahai perempuan, kalian jangan takut untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi itulah yang disemangatkan R.A. Kartini di situ, untuk melawan patriarki, feodalisme, dan kolonialisme di situ. Terus katanya beliau lagi, saya menyadari ketidakmampuan saya. Setelah tiap orang akan tertawa terbahak-bahak membaca secarik kertas ini untukku. Alangkah gila pikiran saya, bukan? Saya tidak belajar apapun, tidak tahu apapun. Saya hanya memberanikan diri dalam sastra. Lah, seperti yang saya bilang tadi, beliau ini sangat suka menulis, dan beliau berani terang-terangan mengungkapkan kritikannya dalam bentuk tulisan. Dan itu sukses luar biasa untuk membentuk mental perempuan pada zaman itu. Makanya perempuan harus paham kalau kita punya founding mother di situ. Kita punya ibu yang sangat hebat di situ, yaitu Ibu R.A. Kartini. Terus katanya beliau lagi, ini tentang semangat untuk kaum muda. Benar, ini aku masih muda, tetapi aku tidak buta dan tidak tuli. Dan banyaklah sudah yang kulihat dan kudengar, bahkan sudah terlalu banyak
sehingga hatiku hancur karena sedihnya, sehingga dicambuknya hatiku supaya aku tegak berdiri melawan adat dan kebiasaan yang jadi kutuk bagi perempuan dan anak-anak. Nah, ini salah satu bentuk semangat yang diberikan R.A. Kartini, bahwa beliau ini masih muda, dan ketika ada aturan ataupun adat kebiasaan itu yang tidak benar dan itu sangat merugikan kaum perempuan, beliau langsung bertindak di itu. Jadi kita harus berani membela harga diri kita. Jangan mau diinjak-injak oleh kaum laki-laki di situ. Terus katanya beliau, saya tahu yang hendak saya tempuh itu sukar, banyak duri dan onaknya dan lubang-lubangnya. Jalan itu berbatu-batu, berlekuk-lekuk, licin jalan itu. Dan meskipun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun patah di tengah jalan, saya akan mati dengan rasa bahagia karena jalannya sudah terbuka dan saya turut membantu membuka jalan menuju ke tempat perempuan Bumi Putra merdeka dan berdiri sendiri. Nah, ini adalah perjuangan yang luar biasa yang beliau rintis. Jadi intinya di sini, kita jangan takut mencoba. Ketika dalam kehidupan kita mempunyai keinginan, kita mempunyai cita-cita yang besar, di situ jangan takut untuk mencoba. Masalah hasil, masalah nanti itu gagal ataupun tidak, itu bukan urusan. Yang penting intinya ketika kita masih hidup, lakukan. Kita terus mencoba di situ. Lakukan hal-hal yang membawa dampak positif bagi diri kita. Makanya tadi disampaikan, meskipun saya tidak beruntung sampai ke ujung jalan itu, meskipun toh patah di tengah jalan, katanya R.A. Kartini, saya akan mati dengan rasa bahagia. Dan cita-cita besar beliau itu, saya akan membuka jalan menuju ke tempat perempuan Bumi Putri merdeka dan berdiri sendiri. Dan itu ternyata sukses luar biasa proyek dari R.A. Kartini ketika mampu mengangkat harkat dan martabat dari perempuan. Karena memang zaman dulu itu perempuan masih tidak ada harga dirinya ketika latar belakang zaman yang sangat kejam, latar belakang patriarki, kolonialisme, itu sangat mengganggu kaum perempuan untuk berdiri sendiri. Makanya kata beliau, jangan takut gagal di kehidupan ini, kita harus optimis, katanya beliau. Nah, ini kata-kata motivasi dari beliau. Suatu perubahan dalam seluruh masyarakat pribumi pasti akan datang. Titik tolaknya telah ditakdirkan. Hanya saja kapan waktu itu akan datang? Itulah pertanyaan yang besar. Kita tidak dapat mempercepat saat meletusnya sebuah revolusi. Sungguh aneh bahwa di pelosok daerah pedalaman yang terpencil ini mengendap pikiran-pikiran memberontak itu. Teman-teman kami di sini mengatakan, sebaiknya kami tidur saja. Dahulu barang 100 tahun, kalau kami bangun kembali, akan kami temukan tanah Jawa sebagai yang kami inginkan. Jadi katanya R.A. Kartini, kita harus optimis. Dalam artian kita berusaha untuk menjadi sosok yang lebih baik di situ. Karena kita tidak tahu masa depan itu kayak apa. Tidak bisa mempercepat arah lajunya hidup.
tapi kita bisa berusaha di situ. Lah itulah kata-kata yang selalu dilontarkan R.A. Kartini untuk memotivasi kaum perempuan. Ya, katanya R.A. Kartini, solusinya apa sih untuk membentuk semua itu agar perempuan paham? Solusi konkretnya apa? Katanya R.A. Kartini, ya pendidikan di situ. Jadi untuk mengatasi semua latar kebodohan, latar kesenjangan, latar ketertindasan, latar kehinaan, solusinya hanya satu, katanya R.A. Kartini, yaitu pendidikan. Lah nanti di kehidupan beliau itu kayak membangun sebuah lembaga khusus untuk kaum perempuan. Lah jadi beliau membangun satu lembaga khusus di mana itu khusus untuk pendidikan perempuan di situ. Jadi katanya beliau, pemerintah tiada akan sanggup menyediakan nasi di piring bagi segala orang Jawa akan dimakannya. Tetapi pemerintah dapat memberikan daya upaya supaya orang Jawa itu dapat mencapai tempat makanan itu. Dan daya itu adalah sebuah pengajaran, memberi kesempatan kepada anak bangsa Jawa laki-laki dan perempuan untuk mencari kepandaian agar mereka mampu membawa tanah air dan bangsanya ke arah perkembangan jiwa, ke arah kecerdasan pikiran, serta kemakmuran dan kesejahteraan. Lah sebenarnya gagasan awal pendidikan ternyata sudah ada di zaman R.A. Kartini, di mana beliau paham tentang latar belakang kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh latar budaya, dan itu sangat membodohkan kaum perempuan khususnya. Makanya solusi konkretnya ya pendidikan di situ. Jadi pemerintah harus menyediakan pendidikan yang layak bagi tiap masyarakatnya. Tidak boleh memandang antara yang kaya dan miskin. Pokoknya semua harus merata. Semua harus kebagian pendidikan. Karena di situ nanti akan muncul intelektual, akan muncul sebuah pemikiran-pemikiran yang membangun di situ, pemikiran-pemikiran yang cerdas untuk membawa tanah air dan bangsanya ini ke arah yang lebih baik. Lah itulah yang diinginkan R.A. Kartini. Terutama kaum perempuan harus mengambil peran di situ. Kaum perempuan harus berani mengambil peran. Jangan hanya laki-laki saja di situ, agar nanti terjadi kesetaraan di situ. Lah itulah yang diajukan R.A. Kartini. Itulah ide-ide kritis dari sosok ibu R.A. Kartini. Lah ini bisa jadi motivasi buat teman-teman, khususnya bagi perempuan. Bagi perempuan yang sedang memiliki cita-cita yang tinggi, maka katanya R.A. Kartini, lakukanlah terus cita-cita itu, berusahalah terus dan jangan takut gagal. Selalulah untuk mencoba di situ. Lah disitulah harga diri dan martabat perempuan akan hadir dalam kehidupannya.